Kembali lagi bersama saya, Febrianti Stefani, pada video pekan ketiga mata kuliah struktur data. Kali ini kita akan membahas bagaimana proses delete ketika informasi yang didapatkan hanya info yang akan di-delete. Kita sebelumnya sudah mempelajari bagaimana proses mendelete elemen jika diketahui eh, pointer dari, maaf, proses delete itu dilakukan dengan asumsi kita sudah tahu akan melakukan delete data pertama, melakukan delete data terakhir, atau di antaranya atau after. Nah, contohnya di kasus nyatanya sebenarnya user hanya akan memberikan informasi info apa yang ingin user delete. Contohnya di kasus ini ada list berisi 5, 7, dan 3. User hanya menginfokan hapus data dengan info 5. Dari sini kita sebagai programmer harus melakukan analisa 5 itu posisinya di mana. Jadi urutan pertamanya kita searching terlebih dahulu di manakah info 5. Kemudian setelah ketemu baru kita identifikasi proses delete apa yang harus kita lakukan. Apakah delete first, delete last, atau delete after. Contoh di sini kita memiliki prosedur delete di mana akan diberikan sebuah list dengan nama L. Kemudian diberikan juga data yang akan dihapus. Bentuknya adalah info type ya, contohnya. Misalkan di sini variabel namanya X. Initial step-nya adalah terdefinisi sebuah list L dan data X yang akan di-delete. Kemudian final step-nya adalah jika data X ditemukan, maka proses delete akan dilakukan. Namun jika datanya tidak ditemukan, maka kita tidak perlu melakukan proses delete dan menampilkan ke layar data not found. Dari sini teman-teman terlihat ya, proses pertama yang harus kita lakukan ketika proses delete seperti ini, kita harus searching terlebih dahulu datanya ada atau tidak, dan kalau ada, baru kita identifikasi posisinya di mana. Sehingga pada contoh soal kali ini, diasumsikan kita di single list, data single list ini pasti sudah membuat function search yang dijelaskan sebelumnya. Maka diasumsikan function search sudah ada, dan proses searchingnya juga sama, info type. Kemudian setelah kita temukan datanya, maka kita identifikasi, dan setelah kita tahu posisinya di mana, maka kita melakukan pemanggilan prosedur delete yang sudah kita buat sebelumnya. Sehingga diasumsikan prosedur delete first sudah ada, prosedur delete after sudah ada, dan prosedur delete last sudah ada. Sehingga kita fokus mengolah atau melakukan proses delete memanfaatkan function prosedur yang sudah tersedia. Nah, pertama-tama kita akan membutuhkan pointer P tentunya ya, yang akan melakukan proses, yang akan menyimpan ya. P ini untuk proses pencarian ya. Dia akan menyimpan lokasi dari elemen yang akan dihapus. Jadi pertama-tama kita lakukan searching, kita panggil function search. Jadi function search seperti biasa, kalau function tidak boleh ditulis namanya saja, tapi harus di-assign ke sebuah variabel. Maka function search ini akan mencari di list L, data yang dicari karena di sini X, maka kita tulis X di sini. Kalau di sini datanya data, maka yang di sini data, gitu ya. Kalau di sini tetap X, ya karena ini adalah variabel parameter default dari si function, sedangkan ini adalah ketika kita memanggil si function search, kita akan berikan listnya kita adalah L, dan kita akan berikan data yang akan di-search, dan data yang kita miliki adalah X. Data yang kita miliki terlihat di parameter yang ini. Kemudian jika searching selesai dilakukan, maka disimpan ke pointer P, karena return type dari searching adalah address, berarti alamat dari data yang dicari. Ingat, teman-teman, searching itu kan ada dua kemungkinan ya, ketemu atau tidak ketemu, sehingga kita harus identifikasi dulu. Jika P-nya tidak nol, artinya ada datanya, atau pas searching ketemu datanya, maka yang selanjutnya kita lakukan adalah melakukan pengecekan apakah data yang kita searching tadi ada di elemen pertama atau tidak. Ya, misalkan searching yang kita mau hapus adalah 5. Pas di searching, maka P ada berada di sini. Nah, bagaimana kita tahu bahwa 5 adalah elemen pertama? Ya, tinggal kita bandingkan. Jika P ternyata sama dengan first L, maka ini adalah data pertama. Sehingga yang ya P sama dengan first L, maka yang kita panggil adalah delete first.
Ketika memanggil prosedur delete first, yang diminta adalah sebuah variabel bertipe list dan sebuah variabel bertipe pointer, yaitu tempat untuk menyimpan data yang dihapus. Nah, di sini biar tidak sama ya, biar kalian bisa belajar juga, belajar kembali konsep prosedur, maka ketika saya memanggil delete first, saya akan berikan list yang akan di-delete. List saya saat ini adalah L. Kemudian setelah listnya ada, maka ketika datanya ketemu, yaitu 5, dan dia sudah dihapus, taruh di pointer del data. Di sini. Nah, sehingga ketika melakukan proses del first, di del data ada angka 5. Namun, jika ternyata bukan pertama, kemungkinan kedua yang akan kita cek yang mudah adalah mengecek apakah di elemen terakhir atau tidak. Misalkan yang di delete adalah 3. Ketika di searching, P-nya berhenti di sini. Sehingga cara mengidentifikasinya adalah mengecek apakah next dari si P itu 0 atau tidak. Jika 0 berarti dia adalah elemen terakhir. Sehingga jika kita akan panggil delete last. Jika bukan elemen pertama, jika bukan elemen terakhir, berarti dia elemen antara elemen, yaitu insert after ya yang akan kita panggil. Masalahnya insert after itu bisa dipanggil jika kita punya preg. Pointer preg harus diketahui. Pointer preg adalah pointer yang menyimpan alamat dari elemen sebelumnya ya, karena kita akan melakukan proses pemindahan. Sehingga kita harus mencari terlebih dahulu pregnya. Nah, preg di sini menggunakan pointer key. Oh, ini maaf kurang ya, ini kurang. Ada key nih di sini. Kita gunakan pointer key, di mana key akan kita assign di elemen pertama. Nah, misalkan yang ingin kita hapus, ini saya bikin yang lebih ini ya, gambarnya. Nah, misalkan saya punya list berisi 5 data. Nah, ternyata yang mau dihapus adalah bukan elemen pertama dan bukan elemen terakhir. Misalkan saya akan menghapus elemen yang berisi info 6. Ya, infonya 6. Berarti ketika pemanggilan searching, P-nya akan berhenti di sini. Nah, karena next P tidak nul, dan P juga tidak sama dengan first L, berarti dia bukan delete first maupun delete last, kita akan memanggil delete after. Namun delete after membutuhkan pointer yang harus berhenti di sini, agar memudahkan proses pemindahan pointer ini untuk mengakses elemen 3. Caranya gimana? Kita butuh pointer key. Pointer key ini kita assign di baling pertama. Nah, kemudian key ini akan melakukan penelusuran sampai dia berhenti tepat di elemen sebelum data yang akan kita delete. Nah, contohnya berarti dia harus berhenti di sini. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah ketika next-nya si key sudah sampai dengan P, maka berhenti. Sehingga kita loop-nya selama next-nya key belum P, itu ya. Nih, next-nya key belum P, maka key bergeser. Next-nya key belum P, maka key bergeser ke sini. Next-nya key sudah P, berarti berhenti. Jadi selama next-nya key bukan P, maka key bergeser. Sehingga sintaknya adalah while next key bukan P, do key next key. Setelah itu selesai looping, maka key sudah berada di posisi terakhir sini. Maka yang kita lakukan adalah tinggal memanggil delete after dengan memberikan listnya. Yang pertama listnya, kemudian preg-nya. Nah, preg-nya tadi ada di variable key, jadi kita kasih key, kemudian tempat menyimpan data yang di delete kita taruh di pointer del data. Ini adalah proses delete ya teman-teman. Nah, bagaimana kalau ternyata data yang kita searching ya ternyata tidak ada, otomatis di pointer P-nya 0. Udah tinggal output kan data tidak ketemu. Begitu proses penghapusan data ketika info yang diketahui berupa info type-nya. Sekian untuk video pembahasan delete kali ini.